Jadi funnel itu cuman perpindahan dari customer yang cold, dari yang nggak tahu jadi tahu, kemudian mereka warm, hangat, kemudian mereka beli. My Coach, Great Online Business Coach. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Didi Muryadi selaku Coach Bisnis yang akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk naik kelas melalui acara Tunas, bantu UMKM naik kelas. Nah, di sini sudah berkumpul semuanya, ada Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Palopo, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Jakarta mungkin ya, ada yang dari Lombok, nah ada yang dari Bogor, wah masuk nih Mas Reza dari Bogor, ada dari mana lagi? Boleh, ada Bu Nurlayuni yang baru bergabung juga. Silakan Bapak Ibu masuk, ya silakan bergabung dan silakan nyalakan videonya, dan kita fokus untuk, pembahasan malam hari ini. Ini pembahasannya tentang apa sih Coach malam hari ini? Ya, menarik sekali pembahasan malam hari ini adalah tentang digital marketing. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu atau belum pernah, atau masih bingung bagaimana cara menjalankan bisnis ya dengan cara digital marketing, maka malam hari ini, pembahasan yang sangat tepat sekali gitu ya. Banyak yang bingung, "Coach, saya sudah posting di Instagram, tapi kok nggak ada penjualan ya?" Nah, "Coach, saya sudah, pasang di story, di IG, tapi kok, sama aja ya, nggak ada, penjualan juga," gitu. Atau, "Coach, saya sudah punya konten-konten yang bagus, saya sudah buat video dengan video yang profesional, tapi hasilnya sama aja." Iya, karena Bapak Ibu, bukan itu kuncinya. Nah, harus difahami ya, saya screen share sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, marketing marketing itu sama dengan channel channel atau saluran ya, saluran pemasaran. Saluran, nih saya buat, gitu ya. Jadi, marketing itu tentang channel. Channel ada channel promosi dan ada channel distribusi. Saya buat di sini, channel promosi dan channel distribusi. Iya. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya produk yang tersebar di seluruh Indonesia nih, ada distribusinya melalui, B2B kah, melalui toko ke toko kah, ya, atau melalui membuka cabang, ya, atau, ya, saluran promosinya ada yang digital, ada yang masih offline gitu ya. Nah, itu nggak masalah sebenarnya. Semuanya pada dasarnya, kuncinya adalah 2 hal ini, yaitu traffic dan funnel. Nah, pahami 2 kata ini, ya, pahami 2 kata ini. Saya ambil yang pertama dulu nih Bapak Ibu, tentang traffic. Traffic itu kan lalu lintas, ya. Traffic itu adalah, banyaknya orang yang melintas, berkunjung, atau melihat, ya. Nah, coba kita lihat yang, tadi yang saya tulis di sini ada promosi. Tidak ada gunanya Anda punya konten yang bagus, punya video yang keren, tapi tidak ada yang nonton. Itu nggak ada gunanya. Mending nggak usah buat video sama sekali. Oke? Gitu juga dengan distribusi. Ya, tidak ada gunanya Anda buka toko, ya di tempat yang sepi, gitu. Ya. Nah, jadi traffic ini adalah lalu lintasnya. Nah, traffic ini kuncinya membuat funnel nantinya. Funnel itu apa, Coach? Funnel itu adalah saluran pemasaran, ya, atau alur pemasaran. Saya tulis di sini ya, alur pemasaran. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana dulu begini, Bapak Ibu semuanya. Ada orang mau membeli HP, katakan di sini saya. Ada orang mau membeli 1 unit HP baru, gitu. Apakah dia kemudian ujug-ujug langsung datang ke toko kemudian beli HP? Tentu tidak, ya.
Dia akan mencari tahu dulu, ya. Dari yang tadinya dia tidak tahu, dia akan mencari tahu tentang sebuah merek itu. Nah, setelah tahu, dia akan tertarik. Tertarik. Setelah tertarik, dia akan mencoba. Gitu. Setelah dia mencoba, dia akan beli. Setelah dia beli, dia langganan. Betul? Nah, inilah yang disebut dengan funnel, Bapak Ibu. Funnel. Ini namanya funnel. Jadi alur pembelian tadi, ya. Jadi traffic ini kan lalu lalangnya orang, lalu lintasnya orang. Traffic ini membuat ini dari orang yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi traffic itu yang bagian atasnya ini. Jadi kalau Bapak Ibu traffic di sosial medianya kencang, maka orang baru sekedar tahu. Nah, nanti kita akan bedah juga tentang Instagram marketing. Gimana sih Coach bisa punya follower yang banyak? Ya, by the way, follower saya dari 3.000 menjadi 33.000 itu hanya dalam waktu hitungan bulan, alhamdulillah ya. Kalau nggak salah cuma 3 bulanan atau berapa gitu ya, dari 3.000 jadi 33.000. Ya, nanti kita akan bedah, kita akan bagi-bagi rahasianya. Nah, jadi jangan senang juga ketika trafficnya tinggi. Karena traffic itu cuma bagian yang tahu ini doang Bapak Ibu. Oke ya. Nah, bahayanya ketika banyak orang pasang story atau feeds atau apapun itu konten, dia cuma bermain di ranah yang tahu ini. Oh Coach, saya punya follower 10.000. Coach, penonton video saya ini 11K. Oke, itu orang baru sekedar tahu Bapak Ibu, belum membeli. Yang kita butuhkan yang jadi omset itu yang di ranah yang ini, udah jadi beli. Oke, maka kita bagi-bagi dulu yuk. Kita pisah-pisahkan dulu. Ya, orang yang traffic tadi, ini disebut dengan konsumen yang cold. Masih belum tahu apa-apa. Ya, masih baru sekedar tahu tok gitu ya, belum tertarik. Mereka yang tertarik dan mencoba, kemudian kita sebut dengan yang warm. Saya kasih warna orange, warm. Ya, dia sudah hangat. Nah, dia sudah mulai tertarik, gitu ya. Orang yang membeli dan menjadi langganan, ini yang saya kasih warna merah yang hot. Nah, jadi funnel itu cuman perpindahan dari customer yang cold, dari yang nggak tahu jadi tahu, kemudian mereka warm, hangat, kemudian mereka beli. Tanpa kita tahu proses ini, nantinya kita di toko itu cuman sekedar tunggu pembeli. Atau kita di sosial media itu cuma nunggu pembeli. Kita posting, ya, terus berharap ada yang beli, berharap ada yang closing. No, itu sama sekali tidak seperti itu. Ya, makanya bagi yang seperti itu tuh segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar gitu ya. Ya, jadi kita harus pahami perjalanan konsumen itu, gitu. Nah, sekarang nih Bapak Ibu yang tahu tentang produk kita itu berapa orang? Hitungannya gimana Coach? Apakah per hari, per minggu, per bulan? Bisa. Bisa jadi. Ya, per hari berapa orang yang tahu tentang bisnis kita? Contoh nih, kita buka sosial media saya, ya. Oke. Nah, nih ya. 33.000 follower saya. Nah, di sini saya tadi baru posting konten ada 2.600 yang nonton. Tuh, ya. Ada 2.600 yang nonton. Itu traffic namanya. Traffic, ya. Kemudian orang yang nge-like, saya iniin ya. Nah, tuh, ada 95 orang yang nge-like. Nah, itu baru mereka tertarik. Mereka tertarik. Kemudian ada 4 yang komen. Nah, kalau Bapak Ibu jualan, maka perhatikan mereka-mereka yang tertarik ini. Ya, mereka-mereka yang tertarik ini harus diarahkan.
ya. Jadi kalau Bapak Ibu jualan yang tadinya mereka itu cuman cold, ya dari yang tidak tahu menjadi tahu, berpindah ke warm, itu arahkan mereka ke landing page. Ya, ilmu ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang jualan online, ya. Yang jualan offline nggak mesti pakai landing page. Contohnya nih, Bapak Ibu jualan apa? Jualan kue. Jualan di sini di meja saya ada kue, kebetulan anak saya buat nih ya. Bapak Ibu jualan kue seperti ini, ya, jualan di toko. Itu kan orang banyak lalu lalang di depan toko Anda, betul? Maka arahkan mereka untuk datang ke toko. Anda buat namanya promo, Anda buat di sini konten. Kontennya apa? Coba gratis. Misalnya. Nah, ini akan memancing orang untuk datang, gitu. Ketika datang, dia buka toko, dilayanin di toko itu. Halo Kak, halo Pak, halo Bu, mau cobain apa nih? Nah, ingat, kata kuncinya adalah mau cobain apa nih? Gitu. Jangan langsung dipaksa beli. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu yang jualan online. Yang jualan online kan tokonya nggak ada nih, ya. Toko fisiknya tidak ada. Instagram, ya, Shopee dan yang lain-lain ini hanyalah platform. Ini hanyalah platform. Saya ulangin lagi. Ini bukan toko kita, ini platform. Jadi kebanyakan orang ketika jualan online, dia buat Instagram, dia buat Shopee, dia pikir dia sudah punya toko. Padahal belum. Toko itu kita sebut dengan website atau landing page. Ya, landing page. Landing page. Itu dia. Ya. Kenapa coach kok dinamakan dengan landing page? Tempat orang mendarat, Bapak Ibu. Tempat landing, kayak pesawat itu kan landing ya. Nah, jadi halaman untuk landing. Nah, bentuknya kayak mana gitu ya. Kita coba buka di sini yuk, landing page yuk. Ya. Landing page. Kita lihat di sini. Waduh, ada banyak banget ya. Contohnya apa sih ini? Duh, banyak banget. Landing page Gramedia, ya, landing page banyak banget ya. Kita ambil salah satu deh. Landing page, coba hijab, coba ya. Landing page hijab. Nah, ini ada hijab Breeze. Oke, ada official website, ya. Nah, ini ada hijab.bq.id, ini landing page. Ini contohnya landing page. Oke, nggak bisa. Ya, ini sayang sekali Bapak Ibu ya, kembali. Sayang banget, sayang banget. Makanya Bapak Ibu pastikan semua landing page website kita aman. Karena ketika dia tidak aman seperti tadi, ketika diklik malah ini terjadi error gitu ya. Nah, ini contohnya. Landing page itu dia cuma satu halaman doang, cuma satu halaman begini. Ini doang. Gini, ini namanya landing page. Gitu ya. Nah, landing page ini berisikan copywriting. Saya ulangin, berisikan copywriting. Copywriting itu apa? Tulisan yang memancing orang untuk suka membaca ini. Contoh ya, masih ragu untuk menjadi mitra hijab printing, ada 1000% entrepreneur, ada 1000 plus entrepreneur yang sudah menjadi hijab printing. Nikmati mudahnya memiliki brand hijab lebih dari 400 desain yang sudah disediakan. Nah, nih, ya, dipercaya oleh 1000 entrepreneur. Siapa kami? Hijab printing adalah bla 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 bla. Ya, dia jelaskan lah gitu ya. Barangnya dia apa, warnanya dia apa, bagaimana cara kerjanya. Ya, dia jelaskan semuanya di landing page ini tadi, Bapak Ibu. Jadi, bagi Bapak Ibu yang belum punya landing page, belum punya website, wajib segera membuat website atau landing page. Kenapa?
Karena di sini kita bisa men-tracking data. Siapa saja yang masuk ke toko kita. Jadi ini ibaratkan toko kalau di dunia digital, gitu ya. Nah, kita bisa men-tracking siapa saja yang masuk ke landing page kita. Berapa lama dia nongkrong di landing page kita. Dia membaca apa saja. Nah, dan kemudian nantinya kita bisa arahkan dia untuk ke yang warm ini. Ya, mereka untuk kita arahkan untuk tertarik atau untuk mencoba dulu gitu. Nah, coach, kalau seandainya nih saya ngiklan nih coach. Ini kan orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu nih di bagian yang cold gitu kan ya. Ngiklan misalnya jualan bolu ya. Jual bolu langsung ke WA. Klik langsung ke WA. Boleh juga, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, cuman mereka tidak mendapatkan informasi tentang produk kita. Jadi mereka langsung diarahkan untuk pesan. Nah, kebanyakan konsumen itu tidak begitu nyaman ya untuk langsung pesan. Makanya kalau ini diibaratkan toko, Bapak Ibu semuanya, dari yang cold tadi terus masuk ke toko kita, ya, dia kan mau kita arahkan ke warm dulu. Ya, halo Kak, selamat datang di toko kami. Silakan lihat-lihat, silakan coba dulu gitu. Coba gratis loh gitu misalnya, gitu ya. Nah, jangan marah juga ketika mereka datang terus nggak beli apa-apa keluar lagi. Ini yang banyak pengusaha UMKM terjebak di sini. Mereka berharap semua yang masuk ke toko itu langsung beli. Itu bisa dibilang nggak mungkin. Ya, orang bisa mengambil keputusan membeli itu setelah mereka yakin. Cara mereka yakin adalah dengan mereka mencoba, gitu kan ya. Nah, makanya Bapak Ibu, di sini ketika mereka masuk ke toko, pastikan Anda save nomor mereka atau mereka save nomor Anda. Ya, dan Anda minta juga emailnya mereka. Ya, minta email mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk menghubungin mereka lagi, untuk memberikan penawaran agar mereka tertarik. Nah, ya. Jadi ini alurnya Bapak Ibu. Nah, ketika kita bisa menguasai alur ini, ya, insya Allah tidak ada barang yang nggak bisa dijual. Semuanya bisa dijual, gitu ya. Saya kasih contoh, ya. Bahkan properti sekalipun, ya, yang harganya mahal, properti yang harganya miliaran rupiah, ya. Nah, ini sering banget, banyak yang nanya sama saya, Coach, saya jualan properti, saya sudah pasang baliho, yang udah segede-gede gaban gitu ya di jalan-jalan, atau di jalan tol, atau di jalan, di jalan layang begitu kan ya, ada baliho gede-gede, properti, hunian yang luar biasa, bla 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 bla. Di situ banyak yang tidak paham tentang strategi ini. Oke, memang di jalan itu banyak yang lewat, banyak yang melihat baliho kita. Kita mungkin jualan properti. Tapi bahasa iklannya tidak copywriting banget. Tidak membuat orang ngeklik, tidak membuat orang mau visit ke website kita. Ya, kalau Anda punya budget yang miliaran ya silakan aja kalau mau dibuang begitu ya. Tapi bahkan ya Trinity Property miliknya Bong Chandra, ya Anda tahu Bong Chandra, beliau salah satu motivator juga ya, Trinity Property, Trinity Land ya, Trinity Tower, trinitytower.com, ini deh kalau nggak salah deh. Pandemi kemarin ya Bong Chandra melalui akun YouTube-nya mengatakan mereka hemat budget marketing itu sampai miliaran rupiah, ya. Trinity Land, sebentar, Trinity Land, Alam Sutra. Iya, ini dia, Trinity Land, ya. Mereka hemat budget sampai miliaran rupiah. Jadi mereka pun ternyata nggak ngerti dengan strategi ini. Mereka sibuk dengan pameran. Nah, ini dia, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di channelnya Bong Chandra, ini orangnya,
Nah, ini orangnya, Bong Chandra. Ya. Jadi beliau sampai hemat budget miliaran rupiah. Kenapa? Selama ini pasang di baliho jalan-jalan raya. Itu satu titik baliho berapa? Dikali dengan sekian banyak. Begitu. Ya. Terus pameran di mall. Sekali pameran itu berapa? Ya. Itu pun belum tentu dengan target market yang sesuai. Nah, ketika menggunakan strategi ini, mereka hemat cost sampai 85%. Bayangkan. Dan tingkat closingnya itu sampai tinggi banget. Gitu. Kenapa? Karena mereka bisa menangkap dari traffic tadi ya menjadi warm. Dari yang tadinya cold ya menjadi warm. Mereka bisa tangkap datanya. Ketika data itu ditangkap, nanti diiklankan ulang ke data tadi, ke orang yang sudah di-save nomornya, yang sudah di-email, di-save emailnya, diiklankan ulang lagi, gitu. Jadi tanpa Anda bisa menangkap traffic, tidak ada gunanya iklan Anda mau sebagus apapun, mau menghadirkan Presiden Jokowi sekalipun nggak ada gunanya, ya. Tapi kalau konten yang biasa aja, tapi kemudian Anda bisa menangkap, ya, orang bisa mampir dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, kemudian menjadi tertarik mencoba. Nah, ini bisa closing. Nah, dan harus difahami juga Bapak Ibu semuanya, bentuk dari funnel ini dia segitiga terbalik begini. Ya, nah, baik. Mohon maaf, Mas Ari bisa dibantu saya? Ya, bisa dibantu dulu. Maaf, atau saya dulu sendiri aja deh. Halo Mas, iya, terima kasih sudah dibantu di mute ya. Baik, saya kasih contoh ya. Ini saya mau mengisi wadah di bawah ini dengan air, gitu ya. Nah, maka saya butuh corong. Corong inilah funnel ini Bapak Ibu. Maka yang tadi traffic tadi, orang yang tidak tahu menjadi tahu, ini akan sangat banyak. Ya. Contoh, ada 100 orang atau 1.000 orang yang tahu tentang produk kita. Atau saya buat ini yang offline ya, ada 1.000 orang yang lalu lalang di depan toko kita. Oke? Kemudian dari yang lalu lalang tadi, kita pasang yang namanya iklan atau promo yang membuat mereka mau tertarik ke sini. Ya, tertarik untuk mampir. Saya tulis di sini tertarik mampir. Let's say mungkin cuma 20% dari 1.000. Berapa? 200 orang. 200 orang yang mampir. Nah, jadi PR Anda adalah membuat iklan atau promo yang menarik ini tadi. Jangan buru-buru membuat mereka membeli. Jangan. Pastikan mereka mencoba dulu. Ya, atau tertarik dulu untuk melihat-lihat lebih jauh. Oke. Setelah mereka tertarik untuk mampir, Anda buat lagi promo. Di sini ada iklan lagi saya tulis. Di sini ada iklan lagi. Iklan yang membuat mereka mau mencoba. Nah, di sini sudah mulai ada omset. Coba dulu. Coba. Mungkin cuma 20%-nya. Ya, 40 orang. Gitu. Ya. Setelah coba, baru Anda buat iklan lagi untuk mereka langganan. Langganan. Tuh. Jadi bentuknya mengkerucut seperti itu Bapak Ibu semuanya kan. Nah, iklan-iklan inilah yang disebut dengan konten Bapak Ibu. Oke? Iklan-iklan, ini saya ulangin lagi. Iklan-iklan ini yang disebut dengan konten. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, konten itu tidak semuanya harus edukasi. Banyak yang mengatakan, "Coach, saya sudah buat konten, tapi kok sepi ya?" Gitu ya. "Coach, saya sudah buat iklan, tapi kok minim closing-nya ya?" Karena Anda nggak tahu nih mau iklan di yang mana gitu. Anda mau buat konten yang bagian yang mana? Apakah konten yang bagian cold kah? Atau iklan yang konten bagian warm kah? Atau konten yang bagian hot? Nah, kalau sudah seperti ini,
Berarti kan Bapak Ibu kita sudah tahu konten itu sendiri terbagi lagi gitu. Makanya bagi Anda yang terpapar iklan yang hot, Anda tidak tertarik karena mungkin Anda sendiri masih belum tahu tentang produk itu. Nggak ada masalah. Iklan itu disasar, ditujukan bagi mereka yang sudah tahu tentang produknya. Gitu. Ya, saya kasih contoh nih. Ada konser K-pop gitu ya. Nah, 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya dihembuskan isu bahwa K-pop itu mau manggung di Indonesia, di Jakarta. Nah, maka iklannya apa? Iklan promonya dulu, iklan hot issue-nya dulu. K-pop ini mau mampir loh di Jakarta, ya bulan sekian, tanggal sekian, manggungnya di tempat ini, gitu. Jadi iklannya masih cold dulu, orang belum bisa pesan tiket. Nah, ini dipanaskan dulu traffic-nya. Oke, traffic-nya dipanaskan. Sudah panas, baru kemudian dia buka lagi. Bagi yang tertarik nih, yuk follow Instagram-nya, menangkan tiket gratis. Jadi orang dibuat mampir dulu ke website-nya mereka dengan iming-iming ada tiket gratis. Ya, tiketnya belum dijual. Tiketnya belum dijual. Nah, ketika orang sudah banyak mampir, orang sudah tahu tentang informasi lebih lanjutnya, orang sudah tertarik untuk mau gitu ya. Nah, kemudian baru dibuka. Ini loh tiketnya. Tiketnya misalnya mungkin 1 juta, coret ya, mungkin misalnya 700.000. Nah, ini yang membuat orang action. Yes, saya mau beli. Gitu. Oke ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi di setiap wilayah, di setiap level ini konten itu berbeda-beda bentuknya. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya harus difahami ya. Jadi wajar kenapa asal membuat konten itu nggak laku gitu, nggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena memang tidak didesain ya untuk seperti ini gitu. Ya, apalagi kalau isi Instagramnya jualan semua. Aduh, itu parah banget ya. Nah, kita bicara tentang Instagram. Instagram Bapak Ibu semuanya, kalau isinya itu cuman produk, maka bisa dipastikan ini orang hanya tempat melihat saja. Maka harus ada yang dibuat namanya traffic generator. Ya, Anda harus buat akun yang lain namanya traffic generator. Nah, apakah akun Instagram Anda, apakah akun Anda buat namanya nama yang umum gitu ya. Kita lihat ya eh, contoh yang traffic generator gitu ya. Nah, coba perhatikan. Ini iklan ya. Coba bisa dilihat ya di situ ya. Nah, ini play this game, ketika saya klik di sini, Bapak Ibu, nah dia mendarat ke aplikasinya. Nah, lihat, aplikasi ini gratis dulu. Padahal aplikasinya tidak beneran gratis. Nanti akan ada berbayar. Tapi nanti, gitu. Nah, contohnya akun berbagi semangat. Ini adalah akun traffic generator. Ya, 1,3 M. Gitu ya. Nah, dia ini berbagi, ya akun berbagi aja. Akun berita, gitu. Nantinya dia akan mengarahkan kepada produk. Ya, contohnya ini nih, produknya nih. Ya, ada gajian sedekah, ada sedekah jariah, ada gebrakan apa gitu ya. Contohnya akunnya. Akun ini yang like ada 7.590 like. Ya. Maka ya, dia mengumpulkan traffic ini ya untuk nantinya mereka arahkan ke program ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ketika Anda cuman punya akun produk saja, sangat disayangkan. Kenapa? Karena orang tidak suka ngelihat produk. Orang itu suka
dengan melihat sesuatu yang unik. Makanya ada ada akun traffic generator tadi yang isinya mungkin info, ya, atau humor, ya, atau news, atau apapun itu, gitu, ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, di Instagram sendiri, ya, ini kuncinya, Anda pastikan ketika membuat akun Instagram, kalau akunnya, akun pribadi Anda, coba lihat di bio saya, ini Anda lengkapin bio Anda. Nah, nih, ya, lengkapin bio Anda, ya. Jadi bionya dengan isi yang ada di bawah ini harus nyambung. Contohnya, saya sebagai business coach, sebagai content creator, ya, itu isinya memang relate dengan apa yang saya bagikan, gitu, ya. Nah, kalau tidak relate, ini yang nanti kemudian sangat kecil closing rate-nya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa gunakan Smart Bio Link seperti ini. Smart Bio Link di situ, ya, confirm. Oke, Smart Bio Link ini apa deh? Oke, Smart Bio Link ini bisa daftar tunas, bisa Instagram saya, bisa channel YouTube, channel Facebook, ada nomor WhatsApp. Nah, Bapak Ibu bisa buat Smart Bio Link di Instagramnya Bapak Ibu semuanya, gitu. Nah, ini juga sebagai nantinya bentuk landing. Nah, contohnya ini adalah landing page ya untuk form daftar tunas. Nah, ini namanya landing page yang saya bilang tadi, ya. Nah, Bapak Ibu kan sudah daftar di sini kan ya. Nah, ini namanya landing page yang cuma satu bagian ini. Nah, namanya landing page. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini masih jualan di eh, di Instagram, pastikan bio ini lengkap, ya. Kemudian gunakan professional dashboard, gitu ya. Gunakan akun profesional, gitu ya. Nah, sampai di sini mungkin materi kita Bapak Ibu semuanya ya tentang digital marketing. Ini adalah pondasi dari digital marketing, terutama kita bahas tadi tentang Instagram dulu malam hari ini. Mudah-mudahan nanti di malam-malam berikutnya kita bisa kupas lebih dalam tentang Instagram, bagaimana cara membuat konten yang eh, yang rame gitu, yang viral gitu ya. Bagaimana cara membuat seperti saya tadi, kalau dilihat di sini, ya, alhamdulillah kontennya rame sampai 13,8K, ya, 13.000 orang yang nonton. Ada yang 8.000, ada yang 2.000, ada yang 3.000 gitu ya. Jadi ribu semua, ada yang 5.000 gitu ya. Nah, gimana caranya coach? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Baik, sampai di sini dulu. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Wah, sudah rame nih yang mau bertanya ya. Silakan. Ada Bu Meliana. Silakan Bu. Malam Coach, maaf saya. Malam, silahkan. Oke, tadi udah panjang lebar tuh mengenai kontennya ya. Cuma yang ingin saya tanyakan nih, kita sebagai seorang pengusaha maupun seorang yang bisnis, itu bagaimana cara menaikkan traffic sesuai yang Coach katakan tadi. Jadi dari penjelasan panjang lebar, tapi yang saya masih ingin tahu bagaimana kita sekarang kan dari yang tidak tahu menjadi tahu, Yep, ya kan? Dan itu tergantung dari trafficnya kita. betul. Bagaimana cara menaikkan trafficnya kita agar yang tidak tahu menjadi tahu? Baik. Ini kita bicara platformnya apa? Instagram atau yang lain? All kali ya, secara umum general kali ya. Oke, yang paling pertama adalah iklan. Ya. Nah, kalau kita bicara, ketika Ibu ngiklan di sosial media apa? Instagram misalnya gitu ya. Nah, itu nanti ada pilihannya. Ibu akan men-share video ini
ya ke berapa orang gitu ya, atau ke sekian ke lingkarannya apa aja gitu Oh, ya. itu berarti yang coach maksud IG Ads ya atau Bisa, FB iya, Ads? FB Ads atau IG Itu kan Ads. itu kan menggunakan ads ya. Betul? Itu kan pasti yang coach Kalau maksud berarti ads-nya. yang Ibu maksud ini yang organik? Benar. Jadi Oke. yang saya maksud karena kalau IG Ads maupun FB Ads sih saya untuk waktu tertentu memang saya menggunakan itu kan. Tapi kalau saya kan nggak pekerjaan atau UMKM ya, pasti Ya, terkendala dengan budget. budget. Apalagi kalau FB Ads dengan IG Ads kan hitungnya per hari ya. Per Iya, hari, per wilayah, kayak gitu kan. Semakin besar wilayahnya, semakin panjang harinya, semakin mahal juga coach. Memang sih baik. ada yang cuma 5.000, tapi dikali berapa hari juga lumayan kan? Gitu sih Kak. Lumayan. Iya. Nah, Nah, jadi kalau Ibu mau gimana tahu caranya itu? organik gitu ya, yang Benar coach. organik, nah kita 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 buat ya formulanya. Yang pertama adalah Ibu gunakan pembahasan yang sesuai dengan viralnya, yang lagi viral, ya. Contoh, Ibu bisa lihat di Instagram saya, ini nggak pakai iklan. Yang contoh, dulunya antri tapi sekarang kok sepi, tentang misu ini, ya, tentang misu. Nah, itu yang 13K, ya. Itu pembahasannya yang lagi viral. Nah, dari mana saya tahu lagi viral? Ya saya riset gitu, apa yang lagi viral pada saat itu. Terus coach, misalnya saya kan jualan saus sambal. Gimana cara mengkaitkannya dengan viral, dengan yang lagi viral? Disitulah kreativitas dari konten Ibu, gitu ya. Bagaimana mengkaitkannya dengan yang lagi viral. Nah, makanya banyak orang di TikTok, ya itu menggunakan jalan pintas dengan apa? Ada cewek joget-joget, terus nampakin produknya. Ada cewek joget-joget nampakin produk yang dia jual. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Cuman itu membuat orang jadi tertarik, membuat orang menjadi ini apa sih gitu. Ya, padahal itu nggak ada hubungannya sama sekali nggak ada. Cuman itu lagi pembahasannya lagi viral. Nah, pembahasan lagi viral ini Ibu bisa gunakan sound yang lagi viral atau video yang dikaitkan gitu ya, atau isu yang lagi rame gitu ya. Jadi pembahasannya harus pembahasan yang viral. Itu kalau yang organik. Nah, cara tahunya yang lagi viral gimana coach? Ya, kita riset aja. Ya, kita riset di sini Bapak Ibu, ya, yang lagi viral. Nah, hashtag ya, coba gunakan hashtag. Oke, hashtag viral, yang lagi viral Indonesia. Nah, nih. Nah, ini yang lagi viral semuanya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dan bisa ambil beberapa poin yang lagi viral. Ya. Nah, makanya salah satu kunci agar secara organik dia naik nantinya, trafficnya tinggi adalah penggunaan hashtag. Penggunaan hashtag, Bapak Ibu. Nah, penggunaan hashtag ini dibagi 3. Kalau Bapak Ibu lihat di Instagram saya membaginya 3. Yang pertama adalah hashtag saya pribadi, hashtag produk kita, atau hashtag pribadi kita. Yang kedua adalah hashtag yang lagi viral yang kita maksud tadi, tapi lingkupnya kota, ya. Baru kemudian viral yang lingkupnya Indonesia. Indonesia. Nah, itu dia. Kemudian coach, yang apa lagi nih coach yang membuat yang secara organik itu bisa naik gitu ya, adalah kata kunci Bapak Ibu. Kata kunci. Makanya Bapak Ibu di mana di Instagram tadi jangan pernah cuman sekedar ini ya, jangan cuman sekedar video saja, tapi juga harus ada deskripsinya. Nih, tuh ya. Pria pamer alat kelamin hingga buat 3 wanita lari ketakutan. Nah, coba lihat di sini. Kita lihat, 300 like rekaman. Nah, dia tulis di sini.
ya. Nah, ini nggak terlalu viral. Oh, 4 jam yang lalu ya, cukup viral sih. Ya 300 orang yang like gitu ya. Nah, ini rekaman CCTV aksi pria. Nah, ini ketika dia tulis, coba perhatikan ya, ada dari kabar berita di lokasi kecamatannya, kota, dan perilaku ini adalah bentuk penyimpangan tempat umum, waspada dan follow, like, comment dan semuanya ini toko mainan, maaf ya, toko mainan gitu ya. Kemudian apalagi penyimpangan yang dilakukan alat, nah dan segala macamnya. Ini adalah deskripsi ini ya, deskripsi ini menjadi kata kunci gitu. Nah, coba kita lihat yang di bawah ini nggak begitu rame ya, karena nggak ada deskripsinya ya. Kita lihat lagi, ini juga tidak begitu rame ya. Nah, ini rame banget ya, TikTok. Nah, itu dia ya. Dia juga nge-tag jadi ada akun yang di-tag di sini ya, untuk sebagai traffic generator ya. Ada akun, tag akun, tag akun. Kenapa tag akun? Karena nanti di akun yang kita tag tadi itu akan postingannya muncul secara bersamaan, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, sampai di sini ini 4 pembahasannya Bu Meliana ya, cara membuat secara organik itu trafficnya laris ya, trafficnya naik gitu ya. Nah, silakan dicoba tipsnya ya. Baik, ini ada lagi yang bertanya. Kasih Coach. Sama-sama. Oke, Coach putus-putus, oh maaf. Oke, oh ya ini Pak Robi dari Batam. Halo Pak Robi ya. Nah, baik. Ada Mas Reza. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik. Silakan Mas Reza kalau mau bertanya, atau Bu Asri juga ya. Ya, Assalamualaikum Coach. Halo, waalaikumsalam. Iya, saya mau nanya nih terkait konten ya. Betul kan saya kan juga sales gitu ya. Iya. Nah, saya mau nanya nih konten yang untuk cara menyesuaikan konten kita tuh dengan market kita itu seperti apa? Nah, Oke. ini ya maaf Coach, sebelumnya bisa sambil review ini nggak Coach? Punya saya Instagram gitu biar dilihat juga gitu sambil review. Oh, boleh. Yes. Siap. Nah, namanya apa, Mas? Mas R Property. Mas R gini. Property. Oke. Nah, itu. Oke, Mas Reza, produk and service. Bisa sambil review Coach. Oke, baik. Iya, yang pertama di sini Mas Reza dari namanya. Nama ya? Namanya Mas R Property. Mas jual properti, tapi di situ ada jualan laptop, ada merchandise, ada hewan kurban. Jadi semuanya gado-gado gitu. Jadi orang bingung, dan Instagram pun bingung. Ini sebenarnya apa gitu. Itu sebenarnya ini Coach akun pribadi, cuma saya sekalian jualin properti gitu. Oke, kalau gitu Mas sekalian rubah aja propertinya. Rubah ya? Oke. Dan jadi dipisahkan pribadi kalau mau. aja gitu. Tujuannya pribadi buat apa? Ya kan biar nggak gado-gado tadi. Oke, Mas mau jualan properti atau mau tetap pribadi yang ini? Nah itu saya butuh masukan gitu. Kalau saran saya yang pribadi buat lain aja. Oh, buat lain aja. Buat lain aja. Yang ini dijadikan properti. Oh ya. Nah, Mas R Property ini kan agak sulit ya kita tahu gitu ya. Apa sih maksudnya Mas R? Atau lebih bagus kan Grand Property atau properti syariah atau properti murah atau properti Jawa atau properti bekas atau properti Pekanbaru atau properti Bogor. Itu masih lebih mudah dicarinya, Mas. Oke. Nah, gitu. Sip ya. Jadi itu jadi akun publik. Nah, dan kemudian nanti all about-nya itu tadi diisi tentang properti itu tadi.
Kemudian semua ya. ya postingannya juga baru 3. Iya. Ya, ya. Dan ini nggak berkaitan dengan properti kayaknya ya. Itu tanah sih coach. Oh ini tanah mau dijual gitu maksudnya. Iya. Oke. Nah, Masnya ini tanggal 24 September. Waduh, udah lama banget ya. Udah lama banget. Nah, harusnya konsisten untuk setiap hari posting. Itu aja sih dari saya. Jadi akunnya tadi itu masih akun yang tercampur. Yang kedua, kurang rutin posting. Harusnya lebih rutin posting gitu ya. Iya. Siap. Silahkan. Ada lagi? Terima kasih coach. Sama-sama. Bu Asri. Halo coach. Halo Bu Asri. Coach, Afwan tadi terlambat masuk. Iya, nggak apa-apa. Saya sempat simak yang materi terakhir coach. Katanya coach kalau misalnya feed Instagram kita itu jangan monoton tentang produk. Iya, betul. Pertanyaan saya, tips untuk membuat feed kita menarik itu bagaimana ya coach? Sama kalau misalnya Instastory kita agar nggak monoton cuman jualannya itu, apakah punya rules yang membuat menarik tidak coach? Kalau misalnya bisa di apa juga coach kritik dan saran Instagram. Baik. Iya. Nah, ini menarik sekali ya. Tadi coach gimana caranya supaya Instagram kita tidak monoton gitu kan ya. Nah, maka segmennya Ibu siapa dulu nih, Bu Asri? Segmen penontonnya Ibu. Segmen penonton saya start from itu coach 18 tahun. Tips agar IG menarik gitu ya, menarik. Yang pertama, buat kolam konsumen. Yang pertama ini buat kolam konsumen. Ibu cari pembahasan, ya, cari pembahasan yang menarik. Apakah pembahasan itu seputar parenting? Apakah pembahasan itu seputar remaja? Apakah pembahasan itu seputar wanita, ya, hal-hal yang sifatnya wanita, gitu, atau sifatnya tentang memasak? Pokoknya Ibu ambil satu poin. Ibu jualan apa? Nasi kuning, coach. Oke. Kalau Ibu jualan nasi kuning, terus pembahasannya tentang hal-hal yang bikin happy. Kan kalau pagi itu kan tentang info ya, tentang info. Ibu tinggal di mana? Gorontalo ya? Iya, coach. Oke. Coba Bu, Ibu posting tentang info Gorontalo. Nah, Ibu spesifikkan. Jadi orang pagi-pagi itu nyari tentang info Gorontalo. Info Gorontalo. Nah, ini ada info Gorontalo. Tuh, Ibu ambil aja dari sini. Ya, Ibu ambil, terus Ibu edit ulang. Udah. Sesederhana itu. Gitu. Ya, info Gorontalo. Ini ada apa nih? Oke, ini tentang apa sih ini? Baju adat Gorontalo Biliu dan Bakuta pada zaman dahulu. Nah, ya ini udah jadi konten nih sebenarnya. Nah, kenapa? Coach ditaruh di feeds atau di story saja, coach? Kalau bagusnya taruh di feeds. Jadi Ibu spesifikkan, Ibu ingin membuat kolam konsumen itu kolamnya apa dulu nih? Apakah kolamnya seputar info atau seputar wanita, atau seputar humor, gitu. Jadi maksudnya kolam konsumen adalah orang stop jempol ketika melihat kontennya Ibu, gitu. Sip ya. Nah, jadi walaupun Ibu jualan nasi kuning, tapi
Ibu di sana menginformasikan sesuatu yang membuat konsumen itu mau ngeliat. Contohnya humor tadi, atau info, atau tentang seputar wanita gitu. Paham maksud saya ya? Nah, Ya, Coach. setelah ibu buat tadi sudah ibu pilih salah satu, contoh nih, ibu pilih yang info tentang Gorontalo, gitu kan? Ketika ibu sudah pilih ini, yang kedua, agar feeds-nya menarik, ibu desain ala-ala ibu, ya, desain ala-ala ibu. Dengan pakai apa? Banyak banget ya, bisa pakai Canva, ya, bisa pakai makanya kalau kita lihat tidak ada konten yang original. Itu konten orang banyak yang membuat ulang gitu. Ya, contoh ya, ini konten yang dibuat ulang oleh orang lain adalah sebentar. Nah, contoh ini iklan yang dibuat ulang sama orang. Ya. Jadi itu sudah ada iklannya, tapi kemudian dibuat ulang. Contoh ini juga dibuat ulang sama orang. Sekolah bisnis nih. Nih, ya. Nah, ini dibuat ulang. Jadi sudah ada infonya, dibuat ulang lagi. Nah, contohnya ini lagi. Auto driver gitu ya. Auto driver enggak sih, ya. Biasanya momen ketika, ini nih. Momen ketika David Gejeri harus bayar pajak 5,8 juta untuk bawa iPhone 15 Pro masuk. Nah, nih ya, bea masuk. Nah, itu ya. Nah, ini apa ya? Yang udah dibuat ulang gitu. Nah, ini informasi aslinya nggak di sini gitu. Ya. Nah, aslinya itu di akun yang lain gitu. Nah, tuh. Ya dia buat-buat aja. Ini kan nampak ya. Ini kan editing kasar. Gitu. Paham ya maksud saya ya Ibu ya? Jadi Ibu edit ala-ala Iya, Ibu. paham, Coach. Gitu. Makanya banyak orang yang membuat itu membuat frame sendiri gitu ya. Ada frame sendiri, ada apalagi ya ibaratnya ya, editing yang khas gitu ya. Nah kemudian ya, agar IG menarik itu gunakan forum itu sebagai untuk diskusi gitu ya. Ajak mereka di chat itu di kolom contoh ya, kita lihat Instagram saya. Nah, tadinya antri sekarang sepi ya. Nah ini kita bisa lihat tuh, kok bisa ya dulunya ramai sekarang sepi ya, mungkin lupa ngembangin CRM, padahal itu sangat penting untuk sustainable. Nah ini orang banyak komen gitu ya, banyak orang komen. Nah, kenapa? Karena di video saya itu memancing mereka untuk diskusi gitu. Mungkin 3 poin itu ya Ibu ya, agar IG kita diminati, agar IG kita trafficnya juga tinggi. Baik, ada lagi? Mungkin waktu kita Cukup, Coach. habis ya. Iya. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama Ibu. Ini ada Ibu Yulis Rianto. Ada mau bertanya? Iya Pak. Halo. Halo Pak Yulis. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu untuk Coach Didi ini. Saya baru pertama kali ikut pelatihan ini karena seperti yang saya bilang kemarin, saya baru sempat, karena saya masih bekerja juga. Oke. Saya punya vendor fotografi wedding. Oh, fotografi wedding ya Pak ya? Iya. Ya. Yang kebetulan jualannya foto di Instagram. Itu tempat foto, saya jualan foto. Iya. Pertanyaannya gimana Pak? Pertanyaannya adalah kenapa hingga saat ini, padahal saya udah berusaha untuk bikin konten, berusaha untuk posting yang menarik, tapi hingga saat ini kebanyakan justru dapat orderannya saya justru dari kayak WO vendor yang lain, makeup dan sebagainya.
ibarat kayak kita di sub inilah banyaknya lebih banyak itu. Jadi jarang sekali mendapatkan klien-klien yang langsung order, Pak. Oke. Itu tadi saya udah ngikutin pembahasan Coach Didi sih, bahwa kita mau harus bikin corong itu orang tertarik, kita harus database yang kuat dan sebagainya. Saya juga kebetulan udah bikin website, udah bikin ya yang landing page tadi mungkin, tapi masih belum sempurna. Karena semua saya lakukan sendiri. Oke. Jadi orang mau minta price list pun mereka harus masukkan email dulu, kita harus kirim lewat email dan sebagainya. Cakep. Mungkin Coach Didi boleh juga sambil review Instagram saya, mungkin kekurangannya di mana saya juga nggak ngerti. Iya. Ya kan kenapa jarang sekali kita dapat closingan dari klien-klien yang langsung. Oke, dari klien yang langsung ya. Iya. Sebelum review ya, sebentar ya. Sebelum review Instagramnya Pak Yulis ya, kita lihat dulu Pak, yang Bapak bisa dijangkau oleh end user itu melalui apa? Maaf putus-putus tadi barusan. Baik, halo, tes, suara saya udah? Ya. Sip. Baik, nah Pak, sebelum kita coba lihat ya Instagramnya Bapak, Bapak paling end user itu bisa menjangkau Bapak melalui apa? Ya, putus lagi Pak. Sorry, pas bagian end user itu tuh, end user. Baik. Halo, tes. Ya. Baik. End user itu bisa Bapak melalui apa? End user itu tahu Bapak melalui apa? Waduh, putus-putus lagi. End user itu apa Pak maksudnya? Tadi kelanjutannya, Sorry. Ini saya tulis aja deh ya. Baik, saya tulis aja. Ya, mungkin ini ya, sinyalnya kali ya. Jelas. Nah, baik. Ini Pak Yulis nih. Ini Bapak. Nah, kemudian ini klien. Ini end user, gitu kan? Bapak kan biasanya kan nge-sub dari WO, itu kan? Ya, betul. Iya, terus dapatnya dari apa lagi? Mungkin dari teman, gitu kan ya? Atau word of mouth lah gitu. Iya, oke. Pokoknya dari pihak ketiga lah intinya. Dari pihak ketiga. Nah, sekarang Bapak kan ingin langsung tembus ke mereka gitu ya? Iya. Oke. Nah, Pak, Bapak tinggal di daerah mana? Atau skupnya Bapak di wilayah mana? Saya di Bogor Pak, skupnya saya di Jabodetabek sebenarnya. Oke. Coba kuasai lingkaran itu dulu, gitu. Nah, target market Bapak usia berapa? Usia rawan-rawan menikah Pak. Usia target market itu kan berarti mulai start dari 20-an ya, 25 lah katakan begitu ya. Sampai 35 begitu ya. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan. Betul kan ya? Laki-laki dan perempuan. Kemudian interestnya mereka tentang apa? Interestnya seputar pernikahan. Jadi mereka itu interestnya info seputar pernikahan. Jadi kalau Bapak pajang foto, ya bisa jadi mereka tidak tertarik gitu. Karena Instagramnya ya. Instagramnya apa tadi Pak namanya? Gphoto_pixels Pak. GPHOTO underscore pixels. Ini ya. Yang ada logo merah. Yang ini Pak. Fotonya pakai P Pak. Nah itu. Yang ini betul. Bentar. Nah itu yang merah betul. Yang merah yang ini ya.
Nah, baik. Nah, di sini Bapak bahasanya pakai bahasa Inggris. Sementara segmen Bapak Indonesia, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Ya, Gimana? segmennya lebih ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Maaf putus-putus, Pak. Lebih ke Bahasa, atau bahasa, bahasa? Iya, iya, iya. bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia sih, Pak. Iya, Cuma tapi di emang sini segmen kami emang lebih ke Chinese wedding ya, Pak ya. Jadi kayak yang Chinese wedding yang mereka ya dulu awalnya lingkaran saya orang-orang yang bisa Mandarin dan Inggris sih awalnya gitu. Oke, 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 oke. Baik, kalau kita lihat di sini, Ya. Baik. Nah, dari sini Bapak masih ini ya, walaupun itu mereka kan orang Indonesia gitu kan ya. Betul, betul. Mereka searching kata kunci itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak? Mereka nih klien maksudnya. Klien. Ini gini. Saya contohnya klien Bapak nih. Ya. Saya mau nge-search di sini saya pakai bahasa apa? Bahasa saya juga belum tahu, belum riset, Pak. Nah, di riset dulu. Saya kasih contoh ya, misalnya ya, saya mau nyari foto, coba ya, wedding. Nah, ini muncul semuanya nih. Tuh, ya. Atau foto wedding Pekanbaru. Orang sekarang mencari seperti ini, Pak. Jadi orang mencari itu tidak lagi di Google search engine, tapi orang sudah mencarinya di Instagram. Ini kayaknya Pak Yulis ini lagi nih, freeze lagi kayaknya. Pak Yulis? Iya, mungkin begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi gunakan search, gunakan apa tadi? Kata kunci ya, kata kunci yang relevan dengan target market kita. Ya, sekali lagi gunakan kata kunci yang relevan dengan target market kita. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi kalau target marketnya orang Amerika atau orang yang terbiasa mencarinya dalam bahasa Inggris, ya gunakan target kata kunci itu gitu. Ya, tapi kalau orangnya masih menggunakan bahasa Indonesia, ya kita gunakan kata kuncinya bahasa Inggris, nanti nggak ketemu gitu. Mungkin begitu Pak Yulis ya, mohon maaf kayaknya nge-freeze tadi ya. Dan kita juga sudah di penghujung acara, sudah jam 9-an ya. Nah, kita alhamdulillah hari ini sudah banyak hal yang dibahas, sudah banyak juga kita sharing-sharing, Bapak Ibu sudah tanya jawab. Terima kasih sudah terus mengikuti ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, bisa dipraktekkan, dan nantinya bagi yang berhalangan hadir bisa nonton acara ini melalui YouTube gitu ya. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa di Selasa minggu depan ya. Kita coba di malam ya, dan malam ini lebih nyaman nih kayaknya nih ya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.